Sekarang aku sudah masuk di zona nyaman. Tubuhku wangi, baju kebesaranku surjan, jarit dan ikat kepalaku pun rapih. Namun aku harus tetap waspada, terutama terhadap diriku sendiri. Aku tidak mau terjerumus dalam lubang untuk kedua kalinya. Aku semakin matang dan berwibawa. Pemirsa dari studio Yogyakarta, Omah Kayu TV mempersembahkan kelanjutan episode ke-6 dengan judul Berguru dengan Sunan Kalijogo. Selamat menyimak. Salam Omah Kayu TV. Salam budaya, budaya di hatiku. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo pemirsa Omah Kayu TV, masih bersama saya Giman Gentong dan saya Marto Klewer dalam konten Gotak Gatuk Getuk Ngalor Ngidul Ora gatuk. Iya kan? Baik. Gimana pemirsa, hari ini ada teman lagi nih. Ya, kemarin saya terpaksa sendiri. Wah, ternyata dia dari Lebaran sampai berapa hari? Prantino? Yo, 3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam dia ke luar kota, ke Ngawi ya. Kediri. Oh, Kediri, lebih jauh lagi. Oh, gue Naik sepeda sama temennya namanya Robert. Mas Robert. Wah, lo Mas Robert. Malah makanya ini hitam semua. Oh, gosong. Eksotis. Wajah Indonesia asli. Wajah Mataram asli. Gimana ini? Oke Tom, tadi kita lanjut bercerita atau dongeng masih dengan Sang Joko Tingkir. Wah iya, kemarin tuh kan nggak sama saya. Iya. Nah itu ceritanya gimana? Yang kemarin Kok saya nggak diceritain? Nah, dari yang kemarin itu isinya mengenai Joko Tingkir sudah diterima lagi. Oh, akhirnya Wah, di Kesultanan Demak. Dia sudah hidup enak sekarang. Sudah di tempat prajurit-prajurit itu berkumpul dan dia mendapatkan kedudukannya lagi. Terus pacarnya? Wah, masih in the hole. Jadi langsung istilahnya dia masuk ke Demak pun sama kekasihnya yang lama itu, siapa namanya? Cempoko. Nimas Cempoko. Ratu Cempoko. Nah, masih Nimas kan bojomu. Orang ngono. Berarti tetap diterima sama Ratu. Tetap diterima. Mereka saling ya jenenge wong lanang masih gedabus. Akhirnya luluh. Oh iya. Ratu Cempoko itu luluh. Nah, dia sudah mulai beraktivitas. Datang pagi, pulang sore. Anu wis kerja kantoran. Tas plat merah. Bune tak kerja dulu ya. Nah, dia sudah mulai ikut pengembangan daripada Keraton Demak. Kemudian diceritakan bahwa dia mulai aktif ya, mulai kerja keliling dari Kabupaten dan ini sales. mengecek kondisi anak buahnya. Oh, dia posisinya apa terusan gitu? Masih kepala prajurit jaga. Oh. Masih direndahkan, masih rendah gitu. Oh iya, tetap proses lagi ya. Tetap proses lagi. Sultan Trenggono nggak mau
terus langsung kamu bisa membunuh kerbau terus langsung naik lagi satu pangkat, enggak, bawah dulu. Tetap tidak ada itu ya, nepotisme. Enggak ada. Bagus. Dan enggak dapat kehormatan itu enggak ada. Bintang kehormatan walaupun sudah menyelamatkan daerah itu, maksudnya menyelamatkan dari kerbau. Ya. Nah, di situ dia juga mendapat mendapat himbauan dari angkalnya Kebokanegoro, Kebokanegoro. Ya. Nak wis mlebu nang Demak, kowe kudu sinau karo Sunan Kalijaga. Padahal kita tahu toh Kebokanegoro itu non muslim, katakanlah begitu ya. Dia pemuja kepercayaan itu, kemudian si Sunan Kalijaga adalah muslim. Jadi di situ saling menghormati, benar-benar saling menghormati walaupun beda keyakinan. Gitu. Toleransinya sangat tinggi. Dan itu, tapi waktu itu Habib udah masuk belum ya, Habib itu? Nah kan Sunan itu kan ceritanya kan ya dari luar semua. Habib sudah masuk ya? Sudah masuk, maksudnya dari luar itu kebanyakan keturunan Sunan itu kan dari luar. Ya nggak tahu, tapi intinya ketika Islam masuk itu ya sudah ada dari luar ya. Ada. Saya pernah dengar Maghribi Syekh Maghribi siapa gitu, gurunya Syekh Siti Jenar seperti itu. Nah oke, kita lanjut ya. Jadi dalam dahulu memang sudah ada toleransi ya, tidak gontok-gontokan, malah saling menghormati. Bahkan keyakinan itu pun bener ya, kuat. Ya bahkan untuk menyebarkan agama itu, untuk menyebarkan agama Islam aja di waktu itu kan harus dibalut itu, maksudnya itu ya disesuaikan dengan kebudayaan di Jawa ini. Jadi ada antara agama dan budaya itu dikolaborasikan gitu. Jadi tidak langsung Islam enggak ya? Tidak langsung ditodong, ayo mlebu Islam. Ini nyebut merek. Oke, jadi singkat cerita mulailah Joko Tingkir setiap hari Jumat dia Jumatan gitu. Oh iya. Jumatan di tempat masjidnya Sunan Kalijaga. Cukup jauh sih. Tapi ya dia tetap berangkat naik kuda kan. Naik kuda ya nggak masalah sih. Jauh sampai Jumatan rampung. Saking jauhnya itu naik kuda. Mulai bubar jamaah. Seperti Jambi ini. Nah, dia Jumatan selalu di tempat itu, dan setelah Jumatan dia selalu dikasih wejangan sama Sunan Kalijaga. Dan kemudian ada hal peristiwa penting di situ, karena dia udah sering ke situ, nyantrik ya, isinya nyantrik, tapi dia tidak tidur situ, dia selalu pulang gitu. Bertemulah dia dengan dan Ki Penjawi, adik seperguruan dari Selo. Oh iya. Dimana mereka adalah pendekar-pendekar yang dari Solo, itu belajar juga dengan Sunan Kalijaga. Dia mulai berkenalan di situ. Dan akhirnya karena sering ketemu dan saling akrab gitu, sehingga kalau sebutannya seperti Dimas, Kang Mas gitu, sudah mulai sering sering bertukar pendapat di situ. Nah, cerita ini terus berlanjut ya. Tidak ada yang istimewa dari ketemuan-ketemuan itu. Nah, Sultan Trenggono ingin melebarkan sayap saat itu. Jadi Demak pengen lebih besar lagi. Maka ada daerah yang susah sekali untuk ditaklukkan.
Mana itu? Pasuruan, Jawa Timur. Itu susah sekali ditaklukkan. Nah, maka dari itu Sultan Demak itu Trenggono sudah mulai ancang-ancang untuk mempersiapkan pasukannya. Tapi antara Joko Tingkir dan Arya Penangsang tidak dilibatkan. Kenapa? Ada strategi khusus dari dia. Saya nggak akan melibatkan Joko Tingkir dan Arya Penangsang. Jadi dia punya strategi khusus tertentu. Ada rencana lain. Tentunya mereka sudah mulai berlatih terus tiap hari. Bahkan Joko Tingkir juga melatih pasukan prajurit-prajuritnya. Iya. Kemudian ada strategi trik-trik perang itu apa saya lupa namanya, itu ada sapit urang. Ada gelaran sapit urang itu mulai dari Demak itu. Demak atau Majapahit ya, kayaknya Demak itu. Sapit urang itu seperti istilahnya strategi kan? Strategi apa ya? Ya istilahnya kalau dulu itu di kerajaan-kerajaan Cina gitu kan ada kan? Ya, seperti itu. Ya. Jadi sapit urang itu dia seperti nyapit begini, ceritanya. Mengepung musuh dengan cara sisi kanan, sisi kiri. Ya, betul. Ada pengapit sisi kiri, sini tuh, dan sisi kanan. Ya. Kemudian ada kepalanya semua. Iya. Di tengah juga ada. Terus ada lagi strateginya, satu lagi namanya Garuda Ngalayang. Berarti Garuda Ngalayang itu pasukannya itu berputar, kalangan. Berputar terus loh. Bikin poin kayak bergerigi itu. Jadi kalau orang datang tras gitu. Nah, itu yang mengajari dari pasukan itu keterlibatan Joko Tingkir juga ada di situ gitu. Di sini saya bocorkan. Saya juga nggak tahan cerita yang ke besok. Kenapa Joko Tingkir tidak diikutkan? Ya. Sebelum perang terjadi itu, Sultan Trenggono ingin membereskan semuanya pekerjaan, dalam arti saya nggak tahu kenapa dia sudah punya firasat seperti itu. Artinya dia ingin menikahkan anaknya Mas Ratu Cempoko dengan Joko Tingkir. Itu adalah keinginan daripada Trenggono. Iya. Seperti itu. Nah, makanya takut juga kan, resiko juga kalau si Joko Tingkir itu berangkat perang juga, nanti Mas Cempoko gimana. Kemudian siapa yang akan menjaga Demak kala itu, seperti itu. Karena yang berangkat juga dia mempersiapkan ribuan. Sultan Trenggono ikut itu? Ikut. Rencananya ikut. Sepi ya, Mas. Ayo kosong. Mas. Omah sepi. OTW. Oke, saya persingkat lagi. Akhirnya gelar perkawinan itu terlaksana sebelum perang gitu ya. Sebelum perang. Tapi sudah sibuk lah di situ. Buat latihan perang. Artinya Joko Tingkir dinikahkan dengan Ratu Mas Cempoko. Itu undangan ya. Madakir untuk undangan. Ini nyinom. Jadi dalam cerita ini menikahlah Joko Tingkir dengan Ratu Mas Cempoko. Artinya happy ending dong, gitu kan, seperti itu. Berarti itu gelarnya apa? Belum ada gelar. Tetap itu prajurit, tetap prajurit menikah dengan, padahal menikah dengan seorang anak raja.
tapi kok belum dapat gelar. Belum dapat gelar. Pangeran apa gitu. Kalau lihat aktenya tetap Joko Tingkir. Belum R. Belum. Iya tahu. Iya. Jadi di episode ini kita rangkum bahwa Joko Tingkir ketemu dengan terus Penjawi ya, Di Penjawi terus apa namanya, dia menikah dengan Ratu Mas Cempoko. Untuk mempersingkat cerita ini supaya pemirsa nggak penasaran gitu. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, Iya. Joko Tingkir sama Panembahan Senopati itu ngobrolnya apa ya? Apakah ada mungkin apa ya, obrolan untuk masa depan kan? Ada. Nantinya kan pasti bertemu itu. Iya. Dia juga menanyakan Lebaran besok mau goes kemana gitu. Ya di situ dia nggak bicara tentang apa namanya tentang pengembangan belum. Artinya dia hanya belajar soal agama. Tapi mereka sudah saling percaya lah. Joko Tingkir sama Panembahan sudah saling percaya. Dia pendekar dari Selo. Kalau zaman kerajaan Demak itu kan setiap daerah-daerah itu boleh membuat suatu padepokan gitu. Nah, sementara kalau di Penjawi bukan, tadi siapa bilang Kebo Kanigoro, bukan ya, temannya Panembahan apa Joko Tingkir. kok Joko Tingkir tadi Pemanahan tadi. Pemanahan tadi kan. Kok sampai Pemanahan? Iya, Ki Ageng Pemanahan sudah ketemu ke Pemanahan. Joko Tingkir tuh kenal Pemanahan sama Penjawi. Itu tempatnya itu kan. Oh iya. Kan tadi saya udah ngomong ya. Pemanahan itu kan anaknya Nya Genis. Tapi kok nggak ketemu itu ya? Siapa? Ki Ageng Giring. Oh, Ki Ageng Giring nggak di situ. Oh, tetap di Wonosari. Golek klopo. Adep. Jadi senengane nang pesisir. Ki Ageng Giring itu memang posisinya di Loh, padahal kan dia muridnya Sunan Kalijogo. Iya. Kan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring kan satu murid ya. Iya, kan seperti kakak adik loh. Ya, tapi nggak tahu juga saat itu tidak diceritakan bahwa Ki Ageng Giring juga bertemu Pemanahan, juga Penjawi, juga bertemu dengan apa namanya? Tidak disebutkan dengan apakah bertemu atau tidak. Ya, kita tidak tahu. Yang jelas kalau Ki Ageng Giring itu juga masih terah Brawijaya. Bukan 4. 4. Kalau yang Pemanahan Brawijaya 5. Sementara Pemanahan kan cucu dari Ki Ageng Selo yang terkenal ceritanya memegang petir. Tuh. Oke teman-teman. Udah ini. Sampai di sini dulu. Ya. Sebetulnya pasti pengen panjang, tapi kalau kita teruskan juga nanti akan durasi ya. Durasi kasihan kuota. Iyalah. Nanti ngaptopnya lama. Nah, pemirsa juga kalau kelamaan saking terbawanya dengan cerita dongengnya kan tak tahu. Loh, kok mandek. Ada pesan buat penonton? Ya, apa pesannya? Ya, yang penting selalu saling menjaga tadi ya. Jaga kesehatan. Karena ini musim hari ini tuh tidak menentu gitu loh. Kadang panasnya banget, hujan nggak tentu, dan sekarang kan baru marak DB itu, demam berdarah. Iya. Ya itu makanya selalu jaga kesehatan. Ya. Terus
jaga kebersihan, yang penting lingkungan, jaga kebersihan biar nyamuk itu tidak gigit kita. Dan jangan lupa jaga suami dan istri-istri Anda. Waduh, supaya tidak gigit nyamuk. Oke. Sekian dulu pemirsa. Kita dari Omah Kayu TV mengucapkan Oke, sekian dulu pemirsa Omah Kayu TV. Kehidupan di dunia ini, jodoh, mati, bertemu, dan berpisah, semuanya sudah diatur Sang Pencipta. Kita manusia harus menyadarinya dan menerima apa yang diberikan dan yang menjadi takdir dari Sang Pencipta. Dan percayalah, Sang Pencipta selalu memberikan yang terbaik buat manusia ciptaannya. Sumeleh, legowo, nerimo, lan eling. Salam Omah Kayu TV. Salam budaya, budaya di hatiku. Rahayu, rahayu, rahayu.